Pernah tidak kamu terbangun jam 2 pagi, keringat dingin, terus merasa ada api yang menjalar dari ulu hati naik sampai ke tenggorokan? Rasanya panik, bingung, bahkan sempat berpikir, waduh, jangan-jangan ini serangan jantung. Skenario klasik. Itu momen horor yang sayangnya makin akrab sama banyak orang dewasa sekarang. Kamu panik, minum air putih nggak mempan, duduk salah, tiduran makin salah. Selamat datang di klub eksklusif penderita GERD. Klub yang anggotanya makin banyak ya sepertinya. Jujur saja, dulu aku pikir ini cuma sakit maag biasa. Telat makan, minum obat warung, selesai. Tapi ternyata GERD ini levelnya beda ya. Rasanya seperti tubuh kita sedang memberontak total. Betul sekali. Kalau maag biasa itu mungkin cuma peringatan, GERD itu ibarat alarm kebakaran yang sudah bunyi kencang tapi sering kita abaikan. Dan kamu benar, ini bukan sekadar sakit perut. Ini adalah gastroesophageal reflux disease. Bayangkan, asam lambung yang harusnya diam tenang di perut untuk mencerna makanan, malah naik piknik ke kerongkongan. Padahal, kerongkongan kita itu nggak didesain buat menahan zat sekeras asam lambung. Itu dia, rasanya seperti menelan lava. Tapi yang bikin penasaran, kenapa ini jadi fenomena orang dewasa? Maksudku, waktu kita kecil atau remaja, makan pedas atau guling-guling habis makan rasanya aman-aman tuh saja. Kenapa begitu masuk usia 25 atau 30 ke atas, tiba-tiba sistem perpipaan ini rusak? Sistem perpipaan itu analogi yang pas. Jadi begini, di antara kerongkongan dan lambung itu ada klep atau katup, namanya LES, Lower Esophageal Sphincter. Bayangkan dia seperti pintu otomatis. Kalau makanan masuk, dia buka. Habis itu dia harus nutup rapat. Nah, pada orang dewasa terutama yang gaya hidupnya khas manusia modern, klep ini jadi lemah, dia jadi longgar. Longgar karena aus termakan usia atau karena kita yang menyiksanya? Kombinasi yang menyedihkan, sebenarnya. Tapi mayoritas karena kita menyiksanya. Coba lihat rutinitas orang dewasa sekarang. Pagi buta sudah dihajar kopi hitam perut kosong, siangnya makan super pedas atau gorengan berminyak biar melek, malamnya makan berat karena seharian sibuk, terus habis makan langsung rebahan sambil scroll media sosial. Itu resep sempurna buat merusak klep tadi. Wah, itu sih tamparan keras. Terutama bagian habis makan langsung rebahan. Rasanya itu kenikmatan duniawi yang hakiki loh. Kenapa itu bahaya banget? Gravitasi, kawan. Sesederhana itu. Saat kita berdiri atau duduk, gravitasi membantu menahan asam tetap di bawah. Begitu kamu rebahan rata, hilangnya bantuan gravitasi itu. Kalau klep kamu sudah agak lemah, dan perut kamu penuh tekanan karena habis makan besar, tumpah deh itu asam ke atas. Makanya, GERD itu sering disebut penyakit gaya hidup. Jadi sebenarnya tubuh kita ini nggak rusak tiba-tiba ya, tapi akumulasi dari kebiasaan buruk yang kita anggap wajar. Tepat. Dan ada satu lagi faktor yang sering dilupakan orang, yang mungkin lebih filosofis sedikit, stres. Ah, si pembunuh senyap. Apa hubungannya pikiran mumet sama asam lambung naik? Sangat erat. Ada poros otak usus atau gut-brain axis. Lambung itu sering disebut otak kedua. Saat kamu stres, cemas, atau tertekan deadline, otak mengirim sinyal ke lambung untuk memproduksi asam berlebih. Di sisi lain, stres juga bikin sensitivitas tubuh terhadap nyeri meningkat. Jadi, asamnya naik sedikit saja, rasanya sudah seperti terbakar hebat. Ini lingkaran setan. Kamu stres, GERD kambuh. Karena GERD kambuh, kamu jadi makin stres dan cemas. Masuk akal. Itu menjelaskan kenapa banyak teman-teman kantoran yang kelihatannya bugar, rajin olahraga, tapi tetap kena GERD. Ternyata beban pikiran juga bisa memicu kebakaran itu ya. Betul. Saya sering bilang, GERD pada orang dewasa itu sebenarnya adalah cara tubuh berteriak. Hei, tolong pelan-pelan sedikit. Kita terlalu memuja produktivitas, kerja lembur ditemani kopi literan, sampai lupa kalau mesin biologis kita ini punya batas. Menarik. Jadi GERD ini semacam rem paksa dari alam. Bisa dibilang begitu. Dan bahayanya, banyak orang dewasa yang denial. Mereka pikir minum antasida atau obat penekan asam itu solusi final. Padahal itu cuma memadamkan api sementara, tapi tidak mematikan sumber gasnya. Kalau dibiarkan bertahun-tahun, sel-sel di kerongkongan bisa berubah sifat karena terus-menerus disiram asam. Itu bisa lari ke komplikasi serius, bahkan risiko kanker esofagus, meskipun persentasenya kecil tapi nyata. Seram juga ya kalau dipikir-pikir. Tapi ngomong-ngomong soal gejala, selain dada terbakar atau heartburn, ada nggak sih gejala GERD yang sering menipu? Yang bikin orang dewasa bingung dan lari ke dokter THT atau dokter jantung? Oh, banyak. Ini yang disebut laryngopharyngeal reflux atau LPR, sepupunya GERD. Gejalanya bukan di dada, tapi di tenggorokan.
Suara serak tiap bangun pagi, batuk kering yang gak sembuh-sembuh berbulan-bulan, atau rasa ada yang mengganjal di leher seperti ada bola pingpong nyangkut yang gak bisa ditelan. Tunggu, rasa mengganjal di leher itu GERD juga. Aku sering dengar orang mengeluh soal itu. Dikira radang tenggorokan, minum antibiotik nggak sembuh-sembuh. Iya, itu klasik. Itu karena uap asamnya sudah mencapai pita suara dan tenggorokan. Iritasi kronis. Makanya kalau kamu batuk nggak sembuh-sembuh tapi nggak flu, coba cek lambungmu, bukan cuma paru-parumu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian solusi. Kita sudah tahu penyebabnya, kopi, pedas, rebahan, stres. Tapi mengubah gaya hidup itu kan susahnya minta ampun. Apalagi buat orang dewasa yang sudah punya ritme tetap. Ada nggak strategi jalan tengah yang realistis? Tentu, kita nggak harus langsung jadi biksu yang cuma makan bubur tawar. Perubahan kecil tapi konsisten itu kuncinya. Pertama, aturan 3 jam. Jangan pernah tidur atau rebahan kurang dari 3 jam setelah makan terakhir. Beri waktu lambung mengosongkan diri. Ini non-negosiasi. Oke, 3 jam. Berarti kalau makan malam jam 7, baru boleh tidur jam 10. Masih masuk akal. Kedua, posisi tidur. Kalau lagi kambuh parah, cobalah tidur miring ke kiri. Secara anatomi, bentuk lambung kita itu melengkung. Kalau tidur miring ke kiri, posisi lambung ada di bawah kerongkongan, jadi asam susah naik. Kalau miring ke kanan, klepnya terendam asam, jadi gampang bocor. Wah, life hack sederhana tapi ilmiah ya. Miring ke kiri. Catat itu. Ketiga, kenali trigger atau pemicu personalmu. Tiap orang beda. Ada yang minum kopi aman, tapi begitu makan cokelat, langsung naik asamnya. Ada yang gak kuat tomat, ada yang gak kuat santan. Jadilah detektif buat tubuh sendiri. Jangan cuma ikut-ikutan diet orang lain. Jadi intinya mindful eating ya. Sadar apa yang masuk. Betul. Dan satu lagi, kunyah makananmu. Orang dewasa sekarang makan seperti dikejar setan, 3 kali kunyah langsung telan. Kasihan lambungnya, kerjanya jadi double. Kunyah sampai halus, biar enzim di mulut bekerja, jadi beban lambung berkurang. Itu hal sepele yang dampaknya besar. Sepertinya kita memang harus belajar makan lagi seperti anak TK ya. Duduk tegak, kunyah pelan-pelan. Lucu juga ironinya, semakin kita dewasa dan merasa pintar, kita malah melupakan cara-cara dasar bertahan hidup yang sehat. Ironi yang menyakitkan, memang. Kita mengejar karir, uang, dan status, tapi kita korbankan aset paling dasar, kemampuan untuk menikmati makanan tanpa rasa sakit. Coba bayangkan, apa gunanya makan steak mahal atau kopi artisanal terbaik, kalau setelah itu kamu harus menahan rasa terbakar di dada selama 4 jam? Itu poin yang sangat menohok. Kualitas hidup jadi taruhannya. Sangat. GERD itu menurunkan kualitas hidup secara drastis. Gangguan tidur, gangguan mood, produktivitas menurun karena menahan nyeri. Jadi, mengobati GERD itu bukan cuma soal minum obat, tapi soal merebut kembali kendali atas tubuh dan kebahagiaan kita sendiri. Setuju. Dan mungkin ini juga soal berdamai dengan diri sendiri ya. Menerima kalau kita nggak bisa selalu gaspol. Tepat sekali. Mengelola stres itu sama pentingnya dengan mengatur pola makan, meditasi, olahraga ringan, atau sekadar membatasi notifikasi pekerjaan di malam hari bisa sangat membantu menurunkan produksi asam lambung. Anggap saja GERD itu teman yang cerewet. Kalau dia mulai berisik, berarti ada yang salah dengan cara kita memperlakukan dia. Jangan dimusuhi, tapi didengarkan. Anggap GERD sebagai teman yang cerewet. Suka sekali metafora itu. Jadi daripada marah-marah, kenapa sih aku sakit terus? Lebih baik tanya, oke, apa yang barusan aku lakukan yang bikin kamu marah? Persis. Tubuh kita itu pintar, dia nggak pernah bohong. Kalau sakit, ya berarti ada yang perlu diperbaiki. Jangan dibungkam terus pakai obat warung. Luar biasa. Jadi untuk pendengar kita yang mungkin sekarang sedang memegang dada karena terasa panas atau yang sedang menyeduh kopi gelas kelima hari ini, apa pesan terakhir yang ingin kamu sampaikan? Sederhana saja, sayangi klep lambungmu sebelum dia mogok kerja permanen. Ingat, kesehatan pencernaan adalah fondasi dari semua energi yang kamu punya. Mulailah dari hal kecil malam ini. Makan malam lebih awal, kurangi porsi, dan jauhi bantal minimal 3 jam setelah makan. Tubuhmu akan berterima kasih besok pagi. 1 Ali Barokah 3 ulang bilam buruhia wala marika. Pesan yang kuat. Memang kadang kita butuh rasa sakit untuk mengingatkan kita betapa berharganya rasa nyaman itu. Terima kasih banyak, B. Obrolan ini benar-benar membuka mata dan semoga juga membuka katup kesadaran kita, bukan katup lambung kita. Sama-sama.
Semoga dada kita semua tetap dingin dan kepala tetap tenang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga kesehatan dan jangan lupa, makanlah untuk hidup, jangan hidup untuk makan sembarangan.